Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu komentar yang ada di akun sosial media saya yang mengatakan bahwa kita memerlukan kekhawatiran agar kita bisa bertahan hidup. Pertanyaannya memang benar atau tidak? Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah cerita di mana pada tahun 1951, Cina menginvasi Tibet karena Cina menganggap Tibet adalah bagian dari Cina, di mana Tibet merupakan tempat bagi agama Buddha berkembang. Dan di Tibet ada kota suci bernama Lhasa, dan di Lhasa itu tinggal Dalai Lama atau pemimpin dari agama Buddha. Dalai Lama sekarang sedang mengungsi ke India. Singkat cerita, Cina menyerang Tibet dan di sana dia melakukan pembantaian, pembunuhan kepada banyak penduduk, para biksu, kuil dihancurkan, desa diratakan. Tibet nggak mampu melawan karena memang pasukannya dan senjatanya jauh di bawahnya Cina. Kemudian Dalai Lama kebetulan punya teman, salah seorang pendaki Austria, dan temannya itu mengatakan ke Dalai Lama bahwa kamu harus mengungsi. Karena kalau sampai Cina menangkap Dalai Lama, dia kemungkinan akan dibunuh. Jadi temannya itu khawatir kalau Dalai Lama terbunuh. Sementara temannya mondar-mandir berusaha merayu Dalai Lama duduk santai di kamarnya sambil merenung. Kemudian Dalai Lama mengatakan sebuah perkataan yang sering saya gunakan ketika berhadapan dengan seseorang yang sedang mengalami anxiety atau kekhawatiran. Perkataan tersebut adalah, jika suatu masalah bisa diselesaikan, tidak ada gunanya khawatir. Jika suatu masalah tidak bisa diselesaikan, kekhawatiran tidak akan membantu. Saya ulangi sekali lagi. Jika suatu masalah bisa diselesaikan, tidak ada gunanya khawatir. Jika suatu masalah tidak bisa diselesaikan, kekhawatiran tidak akan membantu. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan perbedaan antara kekhawatiran dengan ketakutan. Ketakutan adalah efek yang muncul ketika kita melihat bahaya tersebut, atau paling tidak ketika kita menangkap memang bahayanya ada di sana. Kekhawatiran muncul dari bayangan bahwa seakan-akan bahaya itu ada. Tapi ingat, 80% pikiran negatif kita tidak pernah terjadi. Artinya, kita boleh takut sama yang 20%. Kekhawatiran tidak akan membantu. Jadi di sini saya mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Setiap orang pasti mengalami khawatir. Yes, itu tidak mungkin bisa kita tolak. Saya sembuh dari anxiety, apakah saya nggak pernah mengalami kekhawatiran? Pasti pernah. Cuman tidak sampai kayak orang yang mengalami anxiety dari pagi sampai siang mengalami ketakutan, dari siang sampai sore. Enggak. Karena kekhawatiran itu terkadang muncul dari clash antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kebanyakan hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dan kekhawatiran itu tidak akan berguna. Soalnya kenapa? Karena bahayanya aja belum kita lihat. Terus apa yang mau benar-benar kita khawatirkan? Nah sekarang, kenapa kok kekhawatiran itu nggak penting? Padahal kan kekhawatiran bisa membuat kita bertahan hidup. Ini pertanyaan yang mungkin secara logika kita pikirkan. Iya sih, seharusnya kita khawatir. Coba saya kasih ilustrasi kembali. Di sini ada macan. Di sini kalian. Di sini kamu. Kamu takut sama macan? Yes, wajar. Tapi macannya itu di kandang sekarang. Macannya itu di kandang. Pertanyaannya, kamu khawatir atau takut? Kebanyakan orang bukan takut, tapi khawatir. Padahal dia udah di kandang. Jadinya apa? Jadinya dia nggak bisa menikmati, enjoy momen pada saat ini. Dia khawatir kalau macannya lepas gimana, kalau umay besinya nggak kuat terus macannya nerobos. Bayangin kalau umay kalian pergi ke
kebun binatang dan kalian mikirin hal tersebut. Gajah melompat, macan keluar, beruangnya nerobos pagar. Enjoy nggak berada di kebun binatang? Pasti enggak. Itulah yang membedakan antara kekhawatiran dengan ketakutan. Jadi harus kita bedakan. Dan yang menarik adalah orang yang mengalami kekhawatiran itu jarang sekali menemukan solusi. Karena pikirannya pada saat itu sedang mumet. Dan kita akan membahas mengenai efek dari kekhawatiran dan bagaimana orang yang khawatir cenderung mengambil tindakan-tindakan yang salah pada video selanjutnya.